Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Pada video pembelajaran kali ini, saya Angga Bayu Santoso MKom, dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data, akan membahas salah satu aspek penting dalam sistem basis data, yaitu Data Definition Language atau DDL. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari perintah-perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengatur struktur database, termasuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel. Materi ini sangat penting karena pemahaman tentang DDL adalah dasar dalam membangun sebuah database yang efisien dan mudah dikembangkan. DDL atau Data Definition Language adalah bagian dari bahasa SQL yang berfungsi untuk membuat dan mengelola struktur objek-objek di dalam basis data, seperti tabel, indeks, view, dan constraint. Berbeda dengan perintah DML yang berurusan dengan data di dalam tabel, DDL bekerja pada level skema, yaitu bagaimana data tersebut akan diatur, disimpan, dan juga dihubungkan. Saat Anda membuat database untuk aplikasi, DDL akan menjadi langkah awal karena Anda perlu menentukan bagaimana informasi akan direpresentasikan melalui tabel, kolom, tipe data, dan juga relasi. Data Definition Language merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur dasar dari database, seperti tabel, indeks, view, dan relasi antar entitas. Berikut adalah fungsi-fungsi utama di dalam DDL. Create digunakan untuk membuat objek baru di dalam database. Objek yang bisa dibuat meliputi tabel, view, indeks, database, dan lainnya. Kemudian alter berfungsi untuk mengubah struktur objek yang telah ada, misalnya jika setelah beberapa waktu kita ingin menambahkan kolom email pada tabel mahasiswa, maka kita menggunakan perintah alter table. Kemudian perintah drop digunakan untuk menghapus objek dari database secara permanen. Misalnya ketika suatu tabel atau database tidak lagi dibutuhkan, kita dapat menghapusnya dengan drop. Selanjutnya adalah truncate, berfungsi untuk menghapus seluruh isi dari sebuah tabel, namun tetap mempertahankan struktur tabel tersebut untuk digunakan kembali. Ini berbeda dengan drop yang menghapus struktur tabel. Truncate biasanya lebih cepat dari delete karena tidak mencatat penghapusan baris satu persatu dalam log transaksi. DDL atau Data Definition Language sangat penting karena merupakan dasar dari manajemen database relasional. Dengan memahami DDL, kita dapat merancang struktur data yang baik dan memastikan integritas serta efisiensi dalam penyimpanan dan akses data. Fungsi-fungsi ini memungkinkan kita untuk membangun dan memodifikasi skema database seiring waktu. Dengan perintah seperti alter, kita bisa melakukan perubahan struktur tabel tanpa harus menghapus dan membuat ulang tabel, sehingga data yang sudah ada tetap aman. Contohnya, jika awalnya hanya ada kolom nama dan alamat, lalu dibutuhkan kolom email dan tanggal lahir, maka kita cukup menggunakan perintah alter untuk menambahkannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perintah DDL tidak hanya saat membangun database, tetapi juga dalam pemeliharaan dan pengembangan jangka panjang. Perbedaan Data Definition Language dan Data Manipulation Language, yakni sama-sama bagian dari SQL, tetapi memiliki peran yang sangat berbeda. DDL bekerja dengan struktur atau skema basis data. Contoh perintahnya adalah create table, alter table, drop table, dan truncate.
Kemudian DML digunakan untuk mengelola data di dalam tabel yang telah dibuat. Contohnya adalah insert, update, delete, dan select. Tanpa DDL, tidak akan ada kerangka tabel tempat data disimpan. Dan tanpa DML, tidak ada cara untuk memanipulasi atau mengambil data. Oleh karena itu, keduanya saling melengkapi. Selanjutnya adalah perintah create. Create digunakan untuk membuat objek-objek baru di dalam database. Objek yang paling sering dibuat tentu saja adalah tabel. Tetapi kita juga bisa membuat view, index, trigger, dan lainnya. Dalam konteks pembuatan tabel, create digunakan untuk menentukan nama tabel, nama-nama kolom, tipe data untuk setiap kolom, serta aturan-aturan tambahan seperti apakah kolom boleh null atau kosong, apakah harus unik, atau menjadi primary key. Perintah create adalah fondasi dari setiap database karena struktur awal ditentukan dari sini. Sintaks dasar create table mencakup nama tabel yang ingin dibuat, kemudian diikuti oleh daftar kolom dalam tanda kurung. Setiap kolom didefinisikan dengan nama kolom, kemudian tipe data, misalnya integer, varchar, atau date. Constraint ditambahkan seperti not null, kemudian primary key, dan lain sebagainya. Contohnya untuk pembuatan tabel mahasiswa. Create table mahasiswa dalam kurung name, char dengan panjang 10, primary key, kemudian nama menggunakan tipe data varchar dengan panjang 50. Lalu, jurusan dengan tipe data varchar dengan panjang 30. Artinya, kita membuat tabel mahasiswa dengan 3 kolom, di mana kolom name menjadi primary key. Create table. Contoh ini mendefinisikan tabel mahasiswa, kemudian name bertipe data char dengan panjang 10 karakter dan ditetapkan sebagai primary key. Artinya nilai name tidak boleh kosong dan tidak boleh sama antara mahasiswa. Nama bertipe data varchar dengan panjang 50 sehingga bisa menyimpan hingga 50 karakter. Jurusan bertipe data varchar 30 yang digunakan untuk menyimpan jurusan yang diambil mahasiswa. Perintah ini menunjukkan bagaimana kita bisa mulai membangun database akademik dari nol. Selanjutnya adalah perintah alter table. Alter table digunakan ketika kita ingin melakukan perubahan terhadap struktur tabel yang sudah ada tanpa harus menghapus dan membuat ulang tabel tersebut. Perubahan yang umum dilakukan antara lain menambah kolom baru, mengubah tipe data kolom, menghapus kolom, menambahkan constraint seperti primary key atau foreign key dengan contoh sintaks alter table, mahasiswa, add, email, varchar, dalam kurung 100. Ini akan menambahkan kolom baru bernama email ke tabel mahasiswa. Alter table untuk menambahkan kolom. Untuk menambahkan kolom pada sebuah tabel, kita menggunakan perintah add. Perhatikan bahwa ketika kita menambahkan kolom, kita harus menentukan nama kolom dan tipe datanya. Kolom baru biasanya akan diisi null secara default untuk baris-baris yang sudah ada sebelumnya. Contoh, alter table mahasiswa, add tanggal lahir, date. Dengan ini, kita bisa menyimpan tanggal lahir mahasiswa di dalam tabel.
Selanjutnya adalah alter table untuk mengubah kolom. Alter table untuk mengubah kolom dapat melibatkan perubahan tipe data, panjang karakter, atau bahkan nama kolom. Tidak semua DBMS atau Database Management System mendukung perubahan nama kolom dengan cara yang sama. Untuk mengubah tipe data, kita menggunakan modify atau alter column. Contoh, alter table mahasiswa, modify nama varchar 100. Ini akan mengubah panjang kolom nama menjadi 100 karakter. Alter table hapus kolom. Jika sebuah kolom tidak lagi dibutuhkan, kita bisa menghapusnya dengan perintah drop column. Namun, perlu hati-hati karena data yang ada dalam kolom tersebut akan hilang secara permanen. Contoh sintaksnya adalah alter tabel, mahasiswa, drop column, email. Perintah ini menampilkan kolom email akan dihapus dari tabel mahasiswa. Perintah drop table. Drop table digunakan untuk menghapus seluruh tabel dari database, termasuk semua data dari struktur yang menyertainya. Hal ini adalah tindakan permanen dan tidak dapat dibatalkan tanpa backup. Contoh sintaksnya adalah drop table mahasiswa. Setelah perintah ini dijalankan, tabel mahasiswa tidak akan lagi ada di database. Perintah selanjutnya adalah truncate table. Perintah truncate table berbeda dengan drop. Perintah truncate hanya menghapus seluruh isi dari tabel, tetapi tetap mempertahankan strukturnya. Ini berguna saat kita ingin menghapus semua data, tetapi tetap ingin menggunakan tabel tersebut kembali. Contoh sintaksnya adalah truncate table mahasiswa. Tabel mahasiswa akan kosong, tetapi strukturnya tetap ada. Selanjutnya, tipe data dalam SQL. Tipe data dalam SQL menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam kolom tabel. Pemilihan tipe data yang tepat sangat penting untuk efisiensi penyimpanan dan akurasi data. Beberapa tipe data umum antara lain numerik seperti integer, float, dan double untuk menyimpan angka. Kemudian karakter seperti char dan varchar untuk menyimpan teks. Untuk tipe data tanggal atau waktu, yaitu seperti date dan datetime untuk menyimpan data waktu. Tipe data numerik digunakan untuk menyimpan nilai-nilai angka baik dalam bentuk bilangan bulat ataupun bilangan pecahan. Beberapa tipe data numerik yang umum digunakan dalam SQL antara lain integer digunakan untuk menyimpan bilangan bulat seperti jumlah barang, umur, atau jumlah pengunjung. Misalnya, integer cocok untuk kolom seperti jumlah produk atau stok. Kemudian, tipe data float. Tipe data float digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan dengan tingkat presisi yang cukup namun tidak terlalu tinggi. Cocok untuk nilai seperti harga barang atau nilai rata-rata siswa. Tipe data double mirip seperti float tetapi dengan tingkat presisi yang lebih tinggi. Biasanya digunakan untuk data keuangan atau ilmiah yang memerlukan ketelitian lebih. Misalnya, gaji karyawan, atau pengukuran teknis. Tipe data karakter. Tipe data karakter digunakan untuk menyimpan data berupa teks atau huruf, seperti nama, alamat, kode produk, dan sebagainya. SQL menyediakan dua tipe utama untuk teks, yaitu char dan varchar. Char digunakan untuk menyimpan teks dengan panjang tetap sebanyak n karakter. Jika data yang dimasukkan lebih
pendek dari n, maka akan ditambahkan spasi agar panjangnya tetap. Misalnya, char 5 akan selalu menyimpan 5 karakter, meskipun hanya diisi dengan 3 huruf. Varchar digunakan untuk menyimpan teks dengan panjang variabel hingga maksimal n karakter. Tipe ini lebih fleksibel dan efisien untuk data yang panjangnya tidak selalu sama, karena hanya menggunakan ruang sesuai jumlah karakter yang dimasukkan. Constraint dalam SQL. Constraint adalah aturan atau batasan yang diterapkan pada kolom atau tabel di dalam database. Constraint untuk menjaga integritas, konsistensi, dan validitas data. Dengan adanya constraint, kita bisa memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam tabel memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan. Berikut beberapa jenis constraint yang umum digunakan di dalam SQL. Yang pertama adalah primary key. Menentukan kolom atau kombinasi kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Kolom ini tidak boleh bernilai 0 atau kosong dan tidak boleh memiliki nilai yang sama di baris lain. Foreign key menetapkan hubungan antara dua tabel. Nilai dalam kolom ini harus sesuai dengan nilai yang ada di kolom primary key di tabel lain, sehingga menjaga konsistensi data antar tabel. Unique menjamin bahwa semua nilai dalam kolom tersebut berbeda, namun berbeda dengan primary key karena boleh mengandung nilai 0. Not null mewajibkan kolom untuk selalu memiliki nilai, atau tidak boleh kosong atau 0. Contoh tabel dengan berbagai constraint. Kita dapat menggunakan beberapa constraint secara bersamaan dalam satu tabel untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan tetap konsisten, valid, dan sesuai aturan. Berikut contoh penggunaan berbagai constraint dalam tabel. Contoh sintaksnya sebagai berikut. Create table mahasiswa dalam kurung kolom NIM dengan tipe data char dengan panjang 10 sebagai primary key. Kemudian nama varchar 50 not null. Umur integer cek umur lebih dari sama dengan 17. Email varchar 100 unique. Status varchar 10 default aktif. Beberapa tools untuk menjalankan perintah Data Definition Language. Yang pertama adalah phpMyAdmin, alat berbasis web untuk mengelola MySQL dengan antarmuka grafis. MySQL Workbench, alat grafis untuk desain dan pengelolaan database MySQL. SQL Server Management Studio atau SSMS, alat untuk mengelola database SQL Server dengan antarmuka grafis. Selanjutnya, pgadmin, alat grafis untuk mengelola PostgreSQL. Tools ini mempermudah penggunaan Data Definition Language tanpa perlu menulis query secara manual. Kesimpulan materi Data Definition Language yaitu digunakan untuk mendefinisikan dan memodifikasi struktur database melalui perintah seperti create, alter, drop, dan truncate. DDL juga mencakup penggunaan constraint untuk menjaga integritas data serta mendefinisikan relasi antar tabel. Penggunaan DDL penting untuk merancang dan memelihara skema database dengan bantuan tools seperti phpMyAdmin dan MySQL Workbench. Sekian untuk video pembelajaran kali ini tentang Data Definition Language. Saya Angga Bayu Santoso MKom mengucapkan terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini.
Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk pemahaman Anda mengenai bagaimana mendefinisikan dan mengelola struktur database menggunakan DDL. Tetap semangat, belajar, dan jangan lupa untuk terus berlatih dalam merancang dan mengelola database. Semakin sering Anda berlatih, semakin paham Anda tentang cara menerapkan Data Definition Language dalam proyek database Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.